Halo pecinta catur, tentunya sudah cukup banyak di request bagaimana menunjukkan permainan manusia menghadapi engine, dan pada kesempatan ini kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana pertemuan Iseng yang dimainkan oleh Magnus Carlsen bermain dengan Stockfish. Dan kira-kira apa yang terjadi teman-teman? Tanpa berlama-lama langsung saja kita simak. Baiklah teman-teman, di sini Stockfish putih memulai langkah dengan E4 dan dibalas E5. Kuda ke F3, kuda ke C6 dan gajah ke B5. Ruy Lopez biasanya juga dengan Berlin atau tidak Morphy defense. Di sini dilakukan gajah ke B4. Ini pertahanan Alapin. Dan Stockfish merespon dengan C3 langsung mengusir gajah, gajah ke A5 dan kuda ke A3, di mana dapat bermanuver ke depan menjebak gajah sehingga gajah langsung mundur ke B6. Di sini rokade, kuda baru ke F6 mengancam pion. Tanpa menyelamatkan pion, Stockfish memainkan dengan D4 teman-teman. Dan di sini Magnus Carlsen rokade. Sebelumnya apabila saya akan menunjukkan cukup detail kepada Anda, kuda langsung memukul pion yang terlihat gratis ini, maka jelas benteng ke I1. Apa yang harus dilakukan? Ada dua opsi, yaitu kuda mundur atau disupport dengan pion. Yang pertama, apabila kuda mundur, maka jelas pion memukul pion. Lihat teman-teman, kuda ke G4, maka menteri ke A4. Mengancam juga kuda. Kuda memukul pion ini, maka jelas gajah ke E3 teman-teman. Lihat, menukarkan gajah, dan di sini kuda terjebak. Jelas bahwa putih sangat unggul. Mungkin ada juga yang bertanya, bagaimana bang jika di posisi ini gajah yang memukul skak? Maka raja ke H1, gajah memukul benteng, di sini menteri memukul kuda, di mana ke depan juga mengancam pion. Di sini juga gajah sedang terancam. Gajah mencoba menyelamatkan diri, maka menteri memukul pion mengancam benteng. Benteng ke F8, gajah ke G5 teman-teman. Dan ini cukup powerful. Kuda menutup, benteng ke F1. Gajah menyelamatkan diri ke B6, maka kuda ke D4. Ini ancaman skakmat tak bisa dicegah ke depan. Apa yang harus dilakukan? Semisal kita ambil langkah sembarang A6, maka jelas kuda ke E6, menteri akan hilang. Karena apa? Pion ini sedang dijebak atau dipin oleh gajah, maka pion ini menerima tidak mungkin karena benteng atau menteri memukul benteng skakmat. Oke, dan bagaimana jika di dalam posisi ini gajah yang memukul kuda langsung, maka pion memukul kembali. Lihat, tetap ancaman yang sama. C6 yaitu juga langsung menghindari pinan ke depan, maka sini kuda ke C4. Lihat teman-teman, langsung ancaman skakmat sehingga D5 membuka aksi menteri, melindungi mengontrol peta ini, en pasan teman-teman. Dan jelas kuda akan hilang ke depan karena apa? Sedang dipin. Apabila pion mencoba memukul gajah, maka pion memukul kuda. Dan lihat teman-teman, memforking ke depan, dan menteri akan bangkit ke depan apabila pion tidak dipukul teman-teman. Jelas di sini signifikan bahwa putih sangat unggul. Dan kita kembali, kita akan melihat lebih dalam. Dan bagaimana bang jika di posisi ini pion ke D5 mensupport kuda, maka jelas kuda akan memukul pion pusat. Lihat teman-teman, rokade saat ini, kuda memukul kuda, pertukaran, gajah memukul pion mengancam benteng. Benteng ke B8, F3 saat ini. Kuda mundur dan gajah memukul pion. Lihat teman-teman, di sini cukup banyak kompensasi yang didapatkan oleh putih. Untuk itulah kita kembali. Sehingga di posisi ini Magnus Carlsen langsung rokade terlebih dahulu, lalu dilanjutkan pion memukul pion mengancam kuda. Kuda memukul pion pusat, menteri ke D5, mensentralisasi menteri juga mengancam kuda. Kuda menyelamatkan diri mundur ke C5 dan kuda ke C4 saat ini. Kuda ke E7 mengancam menteri, menteri mundur ke D1, pion ke C6 mengancam gajah. Gajah mundur ke A4, di mana ke depan juga dapat bermanuver sehingga hitam langsung memukul gajah. Menteri memukul kembali, gajah ke C7. Di sini mengancam pion ke depan, kuda ke D6. Langkah yang cukup menarik bagaimana Stockfish bermain. Gajah memukul kuda, pion menerima, juga mengancam kuda. Kuda ke D5, lalu menteri ke G4. Kita lihat teman-teman, ancaman ke depan mungkin gajah dapat aktif, ancaman skakmat sehingga F5 terlebih dahulu supaya juga dapat membuka ruang ke depan bagi menteri. Di sini menteri mundur, lalu menteri ke F6 dan C4 saat ini mengancam kuda. Kuda mundur C5, kuda kembali dan gajah ke G5. Kita melihat bagaimana pola bermain engine. Di sini mengorbankan pion
dan diterima oleh hitam. Benteng KI1 saat ini langsung menguasai file terbuka. B6 masih dilanjutkan, mungkin mengaktifkan gajah, juga menawarkan pertukaran pion, dan di sini gajah KI7 langsung mengancam benteng KI8, dan di sini Menteri memukul pion. Di mana ke depan dapat disupport ancaman yang cukup berbahaya, sehingga G6, maka Menteri KI5, Menteri KI7, dan kuda KI5 mensentralisasi kuda teman-teman. H6 mengancam Menteri KH4, H5, dan benteng KD1 mengancam kuda ke depan. Pion memukul pion pertukaran dan Menteri KI5 saat ini 2 kali mengancam, sehingga Raja KH7 mencoba mensupport pion, benteng memukul kuda. Langkah yang cukup berani bagaimana perhitungan Stockfish ke depan. Dan saat partai ini, Magnus Carlsen menghadapi Stockfish 14 dan kita analisa berdasarkan Stockfish 16 terupdate. Hari ini, langkah pengorbanan benteng kualitas terhadap kuda merupakan langkah brilian. Mari kita lanjutkan. Pion menerima tentunya F4 saat ini, mendorong pion ke depan, Menteri ke H6, dan Menteri ke F6 tidak menerima pertukaran Menteri. Benteng ke G8 dan kuda ke F3 bermanuver ke depan. Menteri ke G7, Menteri ke H4 tentunya tidak menerima. Benteng ke I8, lalu F5 saat ini. Apa yang harus dilakukan? Di sini Raja ke G8 teman-teman. Apabila dicoba dipukul pion ini, maka jelas Menteri akan memukul pion skak. Apabila Menteri menutup, maka akan dilanjutkan dengan kuda ke G5 skak. Raja ke G7, di sini ada Menteri ke F7 skak. Raja ke H8, gajah ke F6 skak. Tentunya diterima dan ancaman skakmat teman-teman. Luar biasa. Dan apabila di dalam posisi ini Raja berpindah ke G8 langsung, maka jelas Menteri memukul benteng tempo skak. Raja berpindah gajah ke F8. Di sini cukup unggul ke depan, benteng dapat aktif. Untuk itulah teman-teman masih dicoba kita kembali ke partai aslinya, di mana di dalam posisi ini Raja ke G8. Dilanjutkan dengan F6 saat ini, memforking teman-teman ke depan. Menteri ke H8, Menteri ke G5. Raja ke H7 mensupport pion, dan di sini kuda ke I5. Menteri ke G8 mensupport pion, dan F7 saat ini memforking teman-teman. Dan masih dilanjutkan oleh hitam gajah ke B7, maka pion memukul Menteri promosi pertukaran, dan setelah benteng ke F1, di sini juga Magnus Carlsen menyerah. Karena apa? Benteng ke F8 ditukarkan tentunya, dan kita lihat teman-teman, Menteri akan memukul pion skak, Raja ke H8, benteng memukul benteng skakmat. Luar biasa bagaimana kekuatan Stockfish, dan kita lihat juga elo rating sangat jauh berbeda. Dan adapun akurasinya sebagai berikut. Stockfish memiliki akurasi 97,8% dengan satu langkah brilian, dan Magnus Carlsen 85,3%. Dan adapun puzzle menarik hari ini, hitam melangkah dan memenangkan permainan. Silahkan sharing di kolom komentar. Selanjutnya cek di layar akhir video menarik lainnya. Sampai jumpa, bye bye.